Kalian butuh uang mendadak? Sudah cari kemana-mana tapi tidak dapat uang juga? Eits, tenang aja. Di video kali ini, saya akan membahas aplikasi pinjaman online, prosesnya cepat, langsung cair 3 juta rupiah, dan bisa ditarik ke saldo Dana ataupun OVO. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Siapa nih yang lagi butuh uang? Sudah cari kemana-mana tapi tidak dapat uang juga? Tenang aja, karena pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mendapatkan pinjaman uang dari pinjaman online langsung cair. Pencairannya cepat, tidak sampai 5 menit, bisa cair sampai 3 juta rupiah, dan bisa ditarik ke saldo Dana ataupun OVO. So, buat kalian yang ingin dapatkan pinjaman online langsung cair, tonton video ini sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Nah, aplikasi pinjaman online langsung cair yang akan saya rekomendasikan kali ini adalah Tunaiku. Tunaiku adalah pinjaman online tanpa jaminan secara cicilan menawarkan plafon tinggi 5 juta, 10 juta sampai 20 juta. Berbeda dengan pinjol, Tunaiku dikelola perbankan sehingga resiko pinjaman online yang selama ini dihadapi nasabah ketika berhadapan fintech P2P relatif lebih kecil. Review pengalaman pinjaman uang di Tunaiku 2019-2020 secara lengkap. Tunaiku adalah fintech milik Bank Amar, salah satu bank kelas menengah di Indonesia. Meskipun Bank Amar memiliki aset yang relatif kecil, namun kehadiran bank ini lewat produk Tunaiku cukup menarik. Karena Bank Amar salah satu bank yang pertama kali meluncurkan pinjaman online sebelum sekarang banyak fintech bermunculan menjual pinjol. Ada beberapa keuntungan mengajukan pinjaman online tanpa jaminan ke bank, yaitu: pertama, proses kredit dan tata kelola di perbankan relatif lebih ketat. Semua paham bahwa Bank Indonesia menerapkan regulasi dan tata kelola yang prudent di perbankan. Boleh dikatakan cukup berbeda dengan P2P yang relatif masih muda dan masih berkembang. Kedua, berbeda dengan P2P yang menggunakan dana investor. Dalam perbankan sumber dana cukup murah dari masyarakat. Akibatnya, bunga pinjaman online oleh bank lebih murah. Bisa dilihat bagaimana tingginya bunga pinjaman online P2P fintech. Sangat berbeda dengan suku bunga pinjaman yang dibebankan oleh bank. Ketiga, plafon di dana tunai P2P biasanya cukup rendah. Paling mentok 5 juta rupiah. Sulit buat yang ingin plafon besar pinjaman uang dana tunai di P2P. Sementara, pinjaman tanpa jaminan untuk dana tunai di bank cukup besar. Pinjam di Tunaiku bisa di atas 5 juta rupiah sampai 20 juta rupiah. Kita bisa melihat bahwa penawaran KTA bank memberikan plafon pinjaman yang lebih besar. Atas dasar pertimbangan di atas, saat tahu bahwa Tunaiku adalah milik bank, saya jadi tertarik mencoba dan mereview pinjaman online ini. Fitur Tunaiku. Tunaiku adalah pinjaman online tanpa jaminan yang memberikan plafon tinggi dan bisa dicicil sampai 20 bulan. Fitur pinjaman online ini adalah plafon pinjaman Rp2.000 sampai dengan Rp20.000. Cicilan tenor 6 bulan sampai dengan 20 bulan. Ada dua perbedaan yang mencolok antara Tunaiku dengan kebanyakan fintech dana tunai yang beredar, yaitu: 1. Plafon pinjaman Tunaiku bisa 5 juta, 10 juta atau 20 juta untuk pinjaman pertama. Sedangkan fintech dana tunai paling besar, paling mas, memberikan plafon 3 juta rupiah untuk pinjaman pertama. 2. Tenor pinjaman Tunaiku mulai dari 6 bulan masa kredit, yang lebih lama dibandingkan fintech pinjaman online yang rata-rata memberikan masa pinjaman maksimum 30 hari. Melihat fitur pinjaman ini, Tunaiku cocok buat mereka yang ingin mengambil kredit KTA secara online, yaitu plafon bisa besar dan masa cicilan pinjaman lebih panjang. Namun, penting diperhatikan bahwa meskipun Tunaiku berbasis fintech namun secara regulasi mengikuti perbankan sehingga muncul pertanyaan apakah proses pengajuan pinjaman di Tunaiku bisa secepat dan semudah fintech P2P. Untuk mengetahui soal berapa lama dan bagaimana persyaratan pengajuan, saya langsung mencoba mengajukan pinjaman di Tunaiku. Cara daftar. Untuk mempermudah, saya akan menjelaskan step by step proses pengajuan pinjaman online tanpa jaminan di Tunaiku. Saya sertakan pula print screen aplikasi pinjaman Tunaiku yang saya gunakan. 1. Unduh aplikasi Tunaiku.
Langkah paling awal adalah saya harus mengunduh aplikasi Tunaiku di Google Play Store. Meskipun bisa mengajukan via situs Tunaiku, saya memilih lewat aplikasi karena lebih convenient. Setelah mengunduh aplikasi di ponsel, saya mendapatkan dua pilihan: 1. Ajukan pinjaman sebagai peminjam baru. 2. Masuk akun jika sudah punya akun sebelumnya. 2. Pilih plafon dan tenor. Saya harus memilih plafon jumlah pinjaman dan masa tenor pinjaman yang ingin saya ajukan. Dengan pilih plafon dan tenor, saya bisa melihat cicilan per bulan yang harus dibayar. Simulasi pinjaman dan tenor membantu calon peminjam menghitung kewajiban setiap bulan yang harus dibayar. Selain plafon dan tenor, saya harus memilih tujuan mengajukan pinjaman. Di bagian ini pula, Tunaiku meminta calon peminjam menyetujui syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi pinjaman online tanpa jaminan. 3. Wilayah Tunaiku. Sebelum mengajukan lebih lanjut, persyaratan yang penting diingat dan tercantum pula di aplikasi bahwa Tunaiku melayani di area layanan tertentu, yaitu Jawa, Sumatera dan kota lainnya. Peminjam di luar daerah layanan tersebut tidak akan dilayani. Pastikan bahwa domisili Anda berada di area layanan Tunaiku. Untuk memastikan hal tersebut, calon peminjam wajib mengklik konfirmasi di aplikasi pinjaman online bahwa tinggal di wilayah layanan Tunaiku. 4. Data pribadi. Pastikan Anda punya dan pegang KTP supaya proses pengisian data pribadi bisa berlangsung cepat. Data KTP adalah data pribadi yang pertama-tama harus diisi. Kemudian, pastikan bahwa usia memenuhi persyaratan 21-55 tahun. Di luar usia tersebut, sebaiknya jangan mengajukan pinjaman karena tidak memenuhi persyaratan pinjaman online cepat cair di Tunaiku. 5. Pekerjaan. Di bagian ini, saya harus mengisi data pekerjaan, mulai dari mencantumkan nama perusahaan, alamat kantor, jabatan, status pekerjaan, penghasilan pekerjaan saat ini, penghasilan pekerjaan sebelumnya dan informasi lain terkait pekerjaan. Tunaiku mewajibkan minimum penghasilan per bulan adalah Rp1.000. Hal ini dikonfirmasi dalam aplikasi untuk memastikan bahwa calon peminjam memenuhi ketentuan minimum penghasilan ini. Yang penting Anda perhatikan bahwa alamat pekerjaan yang dicantumkan di aplikasi akan digunakan Tunaiku mendatangi calon peminjam untuk meminta tanda tangan basah di perjanjian pinjaman. Tanda tangan basah. Ya, karena Tunaiku adalah bank maka terdapat proses tanda tangan perjanjian pinjaman. Hal mana yang membedakan Tunaiku dengan proses di fintech pinjaman online P2P lending yang 100% online tanpa tatap muka karena menggunakan digital signature? Di bank, sepengetahuan saya, digital signature belum bisa diterapkan. Nasabah bank wajib tanda tangan basah di dokumen perjanjian kredit. Bagaimana proses meminta tanda tangan di Tunaiku? Kurir Tunaiku akan menemui calon peminjam di lokasi kantor yang dicantumkan di aplikasi sambil membawa perjanjian pinjaman yang perlu ditandatangani calon peminjam. Karena itu, pastikan saat mengisi alamat kantor bahwa itu alamat yang Anda memang bisa ditemui dengan mudah. 6. Tempat tinggal. Data tempat tinggal perlu diisi kembali jika data tempat tinggal berbeda dengan data di KTP. Namun, selain soal alamat, Tunaiku menanyakan pula informasi soal jumlah tagihan PLN dan PDAM serta status kepemilikan rumah. Ditanyakan pula berapa jumlah tanggungan dan nama gadis ibu kandung. Ini adalah informasi yang wajib diisi oleh calon peminjam. Tidak bisa tidak diisi. 7. Kerabat dan pasangan. Data terkait kerabat adalah info selanjutnya yang diminta di aplikasi pinjaman online Tunaiku. Yang wajib diisi adalah nama kerabat, HP dan alamat kerabat. Status pernikahan wajib pula diisi. Jika sudah menikah, data pasangan harus disampaikan, yaitu nama pasangan, KTP, tanggal lahir dan pernyataan pisah harta atau tidak. Apa itu pisah harta? Singkatnya, jika punya perjanjian pisah harta, pasangan calon peminjam tidak bertanggung jawab atas hutang calon peminjam. Misalnya, saya mengambil pinjaman online tanpa jaminan di Tunaiku. Lalu saya punya perjanjian pisah harta dengan istri. Maka hutang tersebut adalah tanggungan saya sendiri dan bukan tanggungan istri saya. Tapi, jika tidak ada perjanjian pisah harta artinya, saya dan pasangan bersama, sama menanggung hutang yang saya ajukan tersebut.
8. Ringkasan pinjaman. Setelah semua data selesai diisi, saya menerima ringkasan pinjaman, yaitu plafon pinjaman, tenor dan cicilan per bulan, serta rincian data yang sudah saya isi di aplikasi. Aplikasi Tunaiku akan menyampaikan lagi semua data yang sudah saya isi untuk dicek lagi. Pastikan bahwa semua data sudah benar. Jika sudah oke, maka saya klik kirim formulir. Setelah itu Tunaiku akan menyampaikan bahwa pengajuan pinjaman sudah diterima. Jika ingin melihat status pinjaman yang sudah diajukan, saya masuk ke aplikasi Tunaiku dan mengisi PIN yang dikirim ke NoHP. Saya bisa melihat status pinjaman saat ini sedang dalam proses kredit. 9. Rekam suara. Ada proses verifikasi yang berbeda di aplikasi Tunaiku dibandingkan umumnya aplikasi fintech P2P. Verifikasi dengan melakukan rekam suara. Tunaiku melalui aplikasi meminta ke calon peminjam untuk membaca pernyataan yang tercantum di aplikasi dan merekam suara. Saya harus mengucapkan kalimat, "Ya, saya setuju dengan jumlah pinjaman yang diberikan oleh Tunaiku dan mau melanjutkan ke proses konfirmasi." Ada 3 pernyataan yang harus saya rekam. Setelah rekaman suara selesai, proses pengajuan di aplikasi selesai dan menunggu keputusan pinjaman dari Tunaiku. 10. Pinjaman disetujui. Tidak menunggu lama. Tunaiku menyampaikan di aplikasi bahwa pengajuan pinjaman saya disetujui. Saya lihat persetujuan di aplikasi ini adalah persetujuan prinsip atau pre-approval dari sistem. Kenapa? Karena meskipun sudah persetujuan tapi uang pinjaman belum cair ke rekening saya. Dalam persetujuan ini Tunaiku menyampaikan plafon pinjaman dan tenor yang disetujui oleh Tunaiku. Karena dimungkinkan jumlah pinjaman yang disetujui Tunaiku lebih rendah dari yang saya ajukan sebagai calon peminjam. Dalam kasus saya, pengajuan disetujui sesuai yang saya ajukan. Tidak ada pengurangan plafon. Saya harus konfirmasi setuju dengan jumlah pinjaman dan tenor yang disetujui Tunaiku. Saya belum menerima pencairan dana ke rekening. Untuk pencairan masih terdapat proses verifikasi manual yang harus dijalani oleh peminjam. 11. Verifikasi akhir. Meskipun pengajuan pinjaman dinyatakan disetujui di aplikasi, namun Tunaiku masih membutuhkan proses verifikasi secara manual sebelum dilakukan pencairan dana ke rekening peminjam. Verifikasi manual dilakukan di luar aplikasi yang saya jalani adalah: pertama, sehari setelah pinjaman disetujui di aplikasi, Tunaiku menghubungi saya lewat telepon dan menjelaskan lagi soal jumlah pinjaman dan masa tenor yang disetujui. Disampaikan pula oleh verifikasi telepon bahwa kurir Tunaiku akan menemui saya di alamat kantor yang tercantum di aplikasi. Kurir akan meminta tanda tangan saya di perjanjian pinjaman di atas materai. Kedua, kurir Tunaiku datang menemui saya di alamat kantor dengan membawa perjanjian pinjaman. Saya tanda tangan perjanjian pinjaman di atas materai. Setelah tanda tangan selesai, kurir memberitahu bahwa saya silakan menunggu untuk pencairan dana pinjaman Tunaiku. Nah berarti kita tinggal menunggu pinjaman online kita ditransfer ke rekening kita.